Kita masih berada di program 40 hari Purpose Driven Life, perenungan untuk mencari hidup, pengertian tentang hidup yang digerakkan oleh tujuan Allah. Saudara, kita akan membahas pokok pembahasan dalam hari yang keempat. Untuk itu sebelumnya kita naikkan satu pujian, Still. When the oceans rise and thunders roar, I'll soar with you above a storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau saudara-saudara, hari ini kita belajar dari buku The Purpose Driven Life, dan kita belajar dari perenungan ini, dan kita berada di hari yang keempat, saudara-saudara. Dan mari bersama-sama kita mengikuti bab ini, pembahasan ini. Diciptakan untuk kekal selamanya, made to last forever. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tentunya Tuhan tidak akan menciptakan makhluk seperti manusia hanya untuk sehari. Tidak, manusia diciptakan untuk kekekalan, untuk keabadian. Abraham Lincoln dengan kata-katanya. Saudara-saudara, hidup saat ini adalah persiapan untuk yang berikutnya. Kamu diciptakan untuk kekal selamanya. Alkitab berkata bahwa Tuhan telah menanamkan kekekalan di dalam hati manusia. Kamu memiliki naluri alamiah yang merindukan hidup abadi karena Tuhan merancangmu dalam citranya dan untuk hidup selama-lamanya. Suatu hari jantungmu akan berhenti berdetak. Itu akan menjadi akhir dari tubuh Anda dan waktu Anda di bumi.
Tapi itu tidak akan menjadi akhir dari Anda. Tubuh duniawi Anda hanyalah tempat kediaman sementara untuk roh Anda. Alkitab menyebut tubuh Anda di dunia sebagai tenda, tetapi menyebut tubuh Anda di masa depan sebagai rumah. Alkitab berkata, ketika tenda yang kita tinggali ini, tubuh kita di bumi diruntuhkan, Tuhan akan memiliki rumah di sorga untuk kita tinggali. Rumah yang telah Dia buat sendiri yang akan bertahan selamanya. Itu dari 2 Korintus 5 ayat 1 dengan terjemahan Today's English Version. Hidup di bumi menawarkan banyak pilihan. Sedangkan kekekalan menawarkan hanya 2 pilihan, sorga atau neraka. Jika kamu belajar mengasihi dan mempercayai anak Tuhan, Yesus, kamu akan diundang untuk menghabiskan sepanjang kekekalan bersamanya. Namun jika kamu menolak kasih pengampunan keselamatan darinya, kamu akan menghabiskan sepanjang kekekalan terpisah dari Tuhan selamanya. C.S. Lewis berkata, ada 2 jenis orang. Mereka yang berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Atau mereka yang kepadanya Tuhan berkata, baiklah, lakukan, terserah kamu. Tragisnya, saudara, banyak orang harus menanggung keabadian tanpa Tuhan karena mereka memilih untuk hidup tanpanya di bumi. Ketika kamu sepenuhnya memahami bahwa ada sesuatu yang lebih dalam hidup daripada sekedar di sini, dan sekarang kamu menyadari bahwa hidup adalah persiapan untuk kekekalan, kamu akan mulai hidup secara berbeda. Kamu akan mulai hidup dengan kesadaran akan kekekalan, sehingga banyak kegiatan, tujuan, dan bahkan masalah yang tadinya tampak begitu penting akan terlihat tidak layak bagi perhatianmu. Semakin dekat kepada Tuhan hidupmu, semakin kecil tampaknya segala hal yang lain. Sekali lagi, semakin dekat engkau kepada Tuhan, hidupmu akan merasa semakin kecil tampak hal-hal yang lain bagi hidupmu. Ketika kamu hidup dalam kesadaran akan kekekalan, nilai-nilai kamu berubah. Kamu menggunakan waktu dan uangmu dengan lebih bijaksana. Kamu menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada hubungan dan karakter dibandingkan ketenaran, atau kekayaan, atau prestasi, atau bahkan kesenangan. Prioritasmu diatur ulang. Tuhan mempunyai sebuah maksud tujuan bagi hidupmu di bumi. Tapi hal itu tidak berakhir di sini. Rencananya melibatkan jauh lebih banyak daripada beberapa dekade yang akan kamu habiskan di planet ini. Seperti 9 bulan kamu habiskan dalam kandungan ibumu, bukanlah akhir, tapi merupakan persiapan untuk hidup. Demikian juga hidup ini adalah persiapan untuk yang berikutnya. Saudara, jika kamu mempunyai hubungan dengan Tuhan melalui Yesus, kamu tidak perlu takut terhadap kematian. Kematian adalah pintu ke kekekalan. Kematian akan menjadi hari kelahiranmu ke dalam hidup yang kekal. Sekali lagi, jika kamu mempunyai hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, kamu tidak perlu takut terhadap kematian. Kematian adalah pintu masuk ke dalam kekekalan. Kematian akan menjadi hari kelahiranmu ke dalam hidup yang kekal. Saudara, pokok untuk direnungkan, adakah hal yang lebih dalam hidup dari sekedar kita hidup di sini dan sekarang? Renungkan itu. Ayat hafalan kita 1 Yohanes 2:17. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Pertanyaan bagi kita untuk menjadi diskusi. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru, sekali lagi, yang kutuliskan kepadamu. Pertanyaannya,
karena aku dibuat untuk kekal, satu hal apakah yang sebaiknya kuhentikan atau yang kulakukan yang dapat kumulai hari ini? Ingat, kita dipersiapkan untuk kekekalan. Jika ada hal-hal yang menurut saudara dengan hikmatnya Tuhan itu tidak baik untuk hidup pada kekekalan, maka pertanyaannya bagi kita, dapatkah engkau hentikan kebiasaan itu hari ini? Saudara-saudara, saya dan saudara terpanggil dan diciptakan sebagai makhluk abadi. Tetapi keabadian itu ada dua. Sorga bersama dengan Dia pencipta kita, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Atau yang kedua, kita dalam keabadian yang kekal dan neraka yang kekal. Karena saudara menolak dan saudara tidak mau hidup dan dilatih dalam kemah sementara ini untuk memperoleh rumah kita yang kekal di sorga, rumah yang sebenarnya. Mari saudara, kita akan ikuti program-program selanjutnya, hari ke-5, hari ke-6, seterusnya sampai hari ke-40. Harapan saya kita semua diberkati dan kita lebih lagi memahami makna hidupmu ada di dunia ini. Dan pesan saya, jangan lupa saudara bagikan video ini dan saudara boleh subscribe, saudara boleh pencet lonceng untuk bisa terus update jika ada video-video yang saya akan upload. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan menyertai saudara.